Halo teman-teman, kembali lagi di channel Varinda Developer. Akhirnya teman-teman, aku bikin konten lagi setelah lama gak bikin konten gitu. Ya, penyebabnya sih banyak ya. Aku salah satunya lagi kerja bikin aplikasi gitu di suatu perusahaan, aplikasi Android. Jadi ya benar-benar gak ada waktu untuk bikin konten gitu. Jadi mohon maaf banget gitu, jarang bikin konten dan telat bikin kontennya. Nah selanjutnya aku mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, udah tonton video channel aku. Sekarang channel aku mencapai 1000 subscriber. Sebagai ucapan terima kasih, aku mau kasih teman-teman aset game survival horror yang aku telah buat itu. Nah aset ini teman-teman bisa gunain untuk ya keperluan teman-teman lah, keperluan membuat game ataupun keperluan untuk belajar dan lain sebagainya. Oke, nah aku mau bahas fitur-fitur gamenya itu mulai dari main menu sampai game over sampai gamenya selesai gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada main menu. Main menu ini ya teman-teman, ini adalah menu. Di sini tuh ada game title. Di sini teman-teman tinggal ubah aja teksnya, mau teks judul game teman-teman sesuaikan. Kemudian aku coba apply terlebih dahulu gamenya. Kemudian di sini ada kredit. Ya, ini kredit teman-teman tinggal isi aja sesuai dengan ya nama teman-teman atau perusahaan teman-teman. Kemudian di sini ada option. Option ini cuma tiga ya. Ada look sensitivitas, ada gamma. Gamma itu ya kayak brightness dan kontras, dan ada volume. Ini teman-teman bisa pakai untuk game teman-teman gitu. Lalu kita play gamenya. Tadi sebelum masuk ke gamenya itu ada loading. Nah loading itu benar-benar loading gitu. Jadi benar-benar ngeload gamenya, bukan cuma teks aja. Nah di sini tuh teman-teman bisa lompat, lari, dan jongkok. Nah kemudian teman-teman ini bisa mengambil item ya. Nah ini adalah tempat untuk icon atau gambar itemnya. Kita lari dulu dan ambil item. Cara itemnya gimana ya? Kita coba ke sini. Oh iya, nah kalau di game ini teman-teman itu harus mencari 10 kertas ya. Maksudnya 5 kertas. Jadi teman-teman harus mencari 5 kertas, dan setelah mencari 5 kertas ya teman-teman keluar dari bangunan ini atau rumah ini. Nah ini adalah kertasnya yang bisa diambil. Paper 1/5 yang harus diambil, berarti 4 lagi. Kita ambil item ya, mana itemnya? Lupa. Nah ini membutuhkan Dinda Room ya, key Dinda Room, kunci pintu Dinda. Kita kesini. Lalu ini gimana sih? Ini membutuhkan kunci Babarum. Mana item? Nanti game over guys kalau misalnya kena itu, jadi harus ulang lagi, males ngulangnya. Kalau kena Bakuntai, bye bye Bakuntai. Wah, mati. Mbak kuntainya matiin dulu lah. Nah ini teman-teman itemnya. Nah ini adalah koin. Nah koin ini harus dimasukkan ke dalam ini nih, apa sih ini namanya, lubang koin ya. Kita ambil itemnya. Nah kalau misalnya ingin drop itemnya dijatuhkan, kita tinggal klik ini aja, maka itemnya jatuh. Loh kok gambarnya gak ada gambar itemnya? Untuk membuat item itu caranya teman-teman itu bikin, nah di sini di prefab items, kemudian di sini tambahkan create, dan di sini tuh ada data item, teman-teman tambahkan. Lalu di sini teman-teman kasih nama itemnya itu item apa ya? Kimia Khalifa, kunci Mia Khalifa. Nah lalu kunci Mia Khalifanya ini teman-teman masukkan ke dalam namanya gitu. Nah setelah itu, nah kan tadi ada ini ya, ada fitur drop item ya. Nah fitur drop item itu teman-teman harus bikin objek yang akan di dropnya atau yang akan dijatuhkannya. Berarti teman-teman di sini bikin objek, lalu kasih nama yang tadi Kimia Khalifa, dan is triggernya itu nyalakan, dan tambahkan script item trigger. Nah get itemnya ini isi dengan Kimia Khalifa, lalu klipnya isi dengan pick item. Nah di sini sudah disediakan sound effect untuk mengambil item. Dan setiap objek yang bisa diinteraksi itu harus memiliki layer interactable. Itu wajib ya teman-teman. Kalau misalnya tidak ada, maka gamenya error. Nah setelah itu, setelah bikin itemnya, kita drag itemnya ke dalam item objek, kita jadikan prefab.
Oke, kita coba main gamenya lagi. Aku nonaktifkan AI-nya lagi, lalu kita pergi ke item yang tadi kita bikin. Tung 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 tung. Nah, kita ambil itemnya, Take Mia Khalifa. Nah, karena di sini tadi kita tidak nambahin sprite ya atau gambar itemnya, mana gambar itemnya ya. Nah, ini tuh gambar itemnya, teman-teman tinggal pilih gambarnya sesuai itemnya. Maka jika dipilih gambarnya, di sini juga bakal gambarnya berubah jadi gambar yang teman-teman pilih gitu. Seperti ini, Kimia Khalifa. Nah, kita ambil koin ini aja, kemudian kita masukkan. Nah, lalu kertas ini bisa diambil. Jadi itu teman-teman. Nah, untuk objek-objek 3 dimensinya ini saya kurangi ya, karena ya 3 dimensinya gratis dari Sketchfab, tapi ya teman-teman cari aja sendirilah. Karena nanti kalau misalnya pakai 3 dimensi yang sama, maka gamenya ini akan sama game buatan aku yang di Play Store gitu. Nah, tapi ya itu tuh terserah teman-teman ya, mau tambahin 3 dimensi yang seperti sama seperti 3 dimensi yang aku gunakan atau tidak gitu. Oke, nah ini bisa di pause gamenya ya, seperti game pada umumnya. Ini optionnya yang tadi. Lalu oh iya teman-teman, di sini aku kasih tahu caranya membuat itu apa, objek yang membutuhkan item. Nah, di sini tuh ada door ya, door tuh pintu, kemudian on case, mana on case. Nah, teman-teman di sini tuh bikin script yang membutuhkan sebuah item ya. Kalau misalnya script yang membutuhkan item itu harus menggunakan onTryCast. Jadi ubah mode behaviornya dengan onTryCast. Nah, sama juga dengan objek yang bisa diinteraksi itu harus menggunakan onTryCast. Nah, lalu di sini tuh teman-teman kalau misalnya si player menginteraksi dan tidak punya item atau itemnya tidak cocok dengan objek yang membutuhkan item ini, maka di sini tuh teman-teman isi sesuai dengan yang teman-teman inginkan fungsinya gitu. Nah, ini aku kasih fungsinya dengan memberi keterangan bahwa objek ini membutuhkan kunci dan mengeluarkan suara pintu terkunci. Lalu kalau misalnya playernya ini atau si pemain ini memiliki item yang dibutuhkan oleh objek ini, maka di sini tuh persyaratan untuk menggunakan itemnya hilang, lalu muncul suara pintu terbuka kuncinya. Nah, kalau misalnya pintu terbuka kuncinya, maka fungsinya akan ke sini nih, ke on interact. Jadi on interact itu adalah interaksi player tanpa persyaratan item gitu. Jadi ya interaksinya itu membuka pintu dan menutup pintu. Lalu ketika membuka pintu atau menutup pintu itu ada suara membuka pintu itu. Objek yang membutuhkan item itu, nah di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah objek yang membutuhkan item, sudah pasti bisa diinteraksi ya, dan ininya harus interactable. Nah, ini clip opennya missing teman-teman cari yang mana aja lah. Nah, di sini tuh teman-teman kalau misalnya ingin si pintu ini membutuhkan sebuah kunci untuk membukanya, maka teman-teman di sini tinggal klik yang bulat ini, lalu cari item mana yang ingin digunakan untuk membuka pintu kunci pintu ini gitu. Nah, bebas sih ini teman-teman, sesuaikan dengan game teman-teman gitu. Nah, aku akan coba yang item Mia Khalifa, kunci Mia Khalifa. Nah, seperti itu sih kalau misalnya ingin objeknya itu ada membutuhkan item gitu. Di sini teman-teman tinggal bikin script, kemudian onTryCast, mode behaviornya ubah menjadi ini, lalu ya tambahkan 3 fungsi ini yang paling utama ya. Lalu ya tambahkan fungsi lainnya gitu, seperti kalau misalnya pintunya masih membutuhkan kunci, maka di sini kasih keterangan bahwa pintu tersebut membutuhkan kunci bla 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 gitu ya. Seperti itu sih. Oke, gamenya kayak gitu aja sih. Nah, di sini cuman perbedaannya Mbak Kuntinya ini udah diupdate ya, nggak ngebug lagi, pokoknya nggak ngebug, nggak kayak Mbak Kunti yang sebelumnya gitu, nggak. Ini Mbak Kuntinya bisa berpatroli dan tidak akan stuck gitu. Nah, tapi ada persyaratannya, untuk titik patrolinya itu harus benar-benar bisa dijangkau oleh Mbak Kuntinya gitu, AI-nya. Nah, kalau misalnya tidak bisa dijangkau, nah poin patrolinya di sini, maka ya otomatis akan stuck gitu. Mau gimana lagi, mau kemana lagi ini si AI nya berpatroli gitu. Nah, teman-teman untuk menentukan variabel AI nya itu, misalnya kecepatan AI berpatroli atau mengejar playernya, itu bisa tentukan di sini.
Nah di sini tuh ada max time chasing. Kalau misalnya si AI ini kehilangan targetnya, ia akan menghitung waktu selama 5 detik untuk berhenti mengejar targetnya gitu. Nah kemudian di sini ada max time waiting. Ini adalah AI ketika menuju titik patrolinya itu akan beristirahat selama 2 detik atau sesuai yang ditentukan dengan max time waiting. Seperti itu. Kemudian di sini ada view radius ya teman-teman. View radius itu adalah jarak si AI bisa melihat player gitu. Nah ini jaraknya itu bisa dilihat dari garis yang putih ini. Ini adalah jarak si AI bisa melihat player. Nah kemudian di sini ada luas pandangan atau melihat player. Nah ini adalah luas pandangannya teman-teman. Jadi kalau misalnya player ada di antara garis ini, maka player akan dikejar atau dibunuh. Nah teman-teman sesuaikan dengan game yang teman-teman inginkan ya. Lalu setiap objek yang menjadi halangan pandangan si AI-nya atau objek yang menghalangi pandangan AI itu seperti lemari, bangunan, pintu, dan lain sebagainya itu harus memiliki layer obstruction. Nah teman-teman tentukan layer obstructionnya di sini dengan obstruction. Nah cara nambahin layernya itu caranya di sini ada layer lalu add layer. Di sini tinggal klik obstruction. Nah untuk pintu ini yang menghalangi pandangan AI itu harus diisi layernya obstruction ya. Nah seperti itu. Lalu apalagi. Nah target mesh. Nah setiap objek yang menjadi target AI yang akan dikejar oleh AI itu harus diubah dengan target mesh. Nah di sini tuh ada player kan player jadi target yang dikejarnya ya. Nah itu layernya harus target. Nah membuat layer targetnya seperti yang teman-teman tadi lihat ya. Seperti itu sih. Apalagi ya kalau misalnya playernya ingin versi PC, tinggal ubah aja kontrol-nya ke PC, lalu simulatornya ini ubah ke game. Nah ini adalah box speed, run speed, teman-teman tentukan aja kecepatannya. Seperti itu aja sih. Apalagi ya, gak ada apa-apa lagi ya. Nah ini script inventory ya. Nah ini untuk maksimal slot itemnya. Nah kalau misalnya maksimal slot itemnya itu banyak, teman-teman tentukan 3 misalnya, maka si gambar itemnya itu harus menyesuaikan teman-teman. Gambar itemnya harus 3. Nah caranya teman-teman itu tinggal kopikan gambar itemnya. Mana gambar itemnya? Right. Nah ini nih. Nah gambar item itu memiliki script item ya teman-teman. Teman-teman tinggal tambahin menjadi 3. Misalnya kalau misalnya jadi 3 itu di sini tuh ada manager. Mana manager? Ada manager, kemudian ada UI gameplay. Nah di sini kan 1 itemnya ya. Nah teman-teman tambahin jadi 2, jadi 3. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Apalagi ya? Oh iya, scene terakhir. Kalau game over mah pasti kesini ya, game overnya, dan langsung load gamenya gitu. Nah ini untuk load gamenya memakai load gameplay gamenya, karena ya setiap loading pasti masuknya ke sini. Lalu di sini ada end. Di sini tuh ya cuman teks thank you for playing aja. Oke teman-teman, segitu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan terima kasih atas support teman-teman. Dan ya kalau misalnya teman-teman ingin download game yang aku buat gitu, namanya Witch House Horror Game, itu teman-teman tinggal klik link di deskripsi dan ya bayar gamenya gitu. Download gamenya bayar 2.500 harga permen 3 biji. Dan kalau misalnya teman-teman ingin download aset ini, saya sudah taruh link downloadnya di deskripsi bawah ini gitu. Ya teman-teman gunain aja lah buat keperluan teman-teman ya. Oke, segitu saja dari saya dan bye bye. See you in the next video.